pembelajaran, lebih baik kita mulai belajar dalam membaca doa terlebih dahulu. Oke, semuanya hadir. Apa ada yang berpendapat? Ada nih? Sebelumnya pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pidato persuasif. Dan Ibu akan mengulas kembali. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan mampu menentukan unsur kaidah kebahasan teks pidato persuasif secara tepat. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian pidato persuasif, yaitu pidato yang isinya itu bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan kemarin juga kita sudah mengenai struktur pidato persuasif. Siapa yang masih ingat mengenai struktur pidato? Saya, Bu. Ya, silakan. Pidato persuasif itu ada pembukaan, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, lalu yang ada isi pidato dan juga penutup pidato. Beri tepuk tangan buat Mbak Esti. Pembelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri pidato persuasif yang mengandung kalimat ajakan, perintah atau rekomendasi, bersifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, bersifat membangun, memotivasi dan menginspirasi, bersifat membangun emosi pendengar agar mereka tergugah dan setuju untuk melakukan hal yang diinginkan. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita pada minggu ini, yaitu terkait kaidah kebahasan pidato persuasif, yaitu ada menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini yaitu kalimat di mana subjeknya melakukan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk predikat terhadap suatu objek. Ciri-cirinya yaitu subjeknya adalah pelakunya dan predikatnya memiliki awalan me atau be. Contohnya itu seperti bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji bersejarah. Kedua, ada penggunaan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan, kata sapaan ini sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Seperti contohnya itu kepada YTH, Bapak Kepala Sekolah, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Selanjutnya ada kata tugas atau konjungsi. Kata tugas ini kumpulan kata dan partikel yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Contohnya seperti kata preposisi atau kata depan. Diawali seperti di, oleh, tentang, pada, bagi, sejak. Ada kata hubung dan kalau, atau, karena, hingga, ada, selain itu. Kata seruan seperti ayo, aduh, astaga, wah. Kata sandang seperti sang dan si. Selanjutnya ada penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini yaitu kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu seperti marilah kegiatan kita sebagai umat manusia dapat berbudaya. Bagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya ada mengandung kosakata emotif. Dalam teks pidato persuasif ini, kosakata emotif berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau mendengarkan sebuah pidato. Contohnya, mari ulurkan tangan kita untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ada mengandung sinonim dan antonim.
Sinonim ini persamaan kata, digunakan untuk memperhalus atau menegaskan makna kata. Contohnya seperti pintar, sinonimnya itu cerdas. Anonim, lawan kata. Yang hemat berarti boros. Selanjutnya yang menggunakan kata benda abstrak. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato berikut ini adalah menggunakan kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tak bisa dianggap oleh panca indera. Contohnya seperti ketidaksetiaan kawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata ini merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contohnya itu jika membahas dalam dunia pendidikan itu ada kurikulum, literasi, pedagogi, dan evaluasi. Gimana Pak sudah paham terkait kaidah kebahasaan pidato persuasif? Apa ada yang mau ditanya? Berarti sudah paham semua kan? Selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Ibu akan memberikan LKPD-nya sendiri. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok, setiap kelompok itu ada 6 sampai 5 orang. Sini kelompok 1, sana kelompok 2, sana yang posisinya kelompok 3, dan di sini kelompok 4. 7 menit 12 detik. Ya. Sudah dapat semua? Nah, ini itu ada petunjuknya ya. Ini ada bacalah teks persuasif yang berjudul pendidikan kedisiplinan. Diskusikan bersama kelompoknya dan menganalisis aspek kaidah kebahasaan yang tadi telah Ibu sampaikan. Dari aspek kaidah kebahasaan dari teks yang sudah ada di LKPD, ini kalian isi. Di sini ada kalimat aktif, kalimat sapaan dari bacaan teks pidato persuasif di atas. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengajarkan. Silakan dibacakan. Oke, waktunya sudah habis. Kita perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, Mbak Putih silakan maju perwakilan kelompok. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, kaidah kebahasaan kalimat aktif. Itu jawabannya. Setiap orang tua pasti berusaha untuk mengajarkan disiplin kepada anaknya. Kata-kataannya dan dirinya nanti kata tugasnya atau pada jika kalau persuasifnya jika semoga sebagian kita tidak tahu disiplin. Kata-kata emotifnya bersyukur, injak, moral, manusiawi. Sinonim dan antonimnya sinonim validita, aturan, metode proses, usaha, bahasa. Antonimnya menanamkan dan menghindari. Terusan juga soal yang kedua, yang sebaliknya, analisis kata manusiawi atau moral. Kalau tersebut menyentuh sisi etika dan hakikat manusia.
Beri tepuk tangan untuk Mbak. Ini buat jas. Ini hadiah buat bagaimana setelah tugasnya apakah mudah atau sulit? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Pidato persuasif ini setidaknya artinya bertujuan mempengaruhi atau mengajak orang lain bersama sesuatu. Ciri-cirinya itu adalah berdasarkan minta atau rekomendasi. Kaidah bahasa itu ada 8 aspek kaidah bahasa, itu menggunakan kalimat aktif, penggunaan kata sapaan, menggunakan kata tugas, fungsi, penggunaan kalimat persuasif, mengandung kosakata emotif, mengandung semakin dan antaranya menggunakan kata benda asal dan kosakata bidang ilmu atau istilah. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk ke menulis teks pidato. Jadi Ibu minta buat kalian mau belajar atau melihat video terkait orang yang sedang berpidato. Nanti minggu depan Ibu akan menyampaikan bagaimana langkah-langkahnya dan metode berpidato. Baik, dari saya pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.